Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tarokib pada bab 2 halaman 20, di mana tarokib ini akan membahas tentang domir atau kata ganti dan harful istifham atau kata tanya. Di sini ada rumus isim ditambah ana sama dengan isim ditambah ya. Isim ditambah ana sebagai domir sama dengan isim ditambah ya sebagai domir milik. Contoh, ismi domiruhu ana. Ismi artinya nama saya, baik untuk seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Pada kata ismi terdapat dua kata. Yang pertama ismun, yaitu nama. Yang kedua ya, yaitu domir milik. Kata gantinya ana. Ya pada kata tersebut berarti saya adalah domir milik yang menunjukkan kepunyaan. Jadi ismi artinya nama saya. Dan domir yang terkandung pada kata ismi adalah domir ana, yaitu domir milik. Selanjutnya ada rumus ismu ditambah anta sama dengan ismu ditambah ka. Ismu ditambah domir yaitu anta sama dengan ismu ditambah ka yaitu domir milik. Ismuka domiruhu anta. Ismuka dua kata juga. Yang pertama ismu, yang kedua ka. Ismu sebagai isim dan ka sebagai domir milik. Domir milik yang terkandung pada ka adalah kata ganti atau domir anta. Ismuka artinya nama kamu untuk seorang laki-laki. Jadi ismuka artinya nama kamu. Domir yang terkandung pada kata tersebut yaitu domir anta. Rumus selanjutnya, ismu ditambah anti sama dengan ismu ditambah ka. Ismu isim ditambah anti sebagai domir sama dengan ismu isim ditambah ki sebagai domir milik untuk perempuan. Contoh, ismuki domiruhu anti. Ismuki dua kata. Yang pertama ismu, yang kedua ki. Ismu sebagai isim atau kata benda. Ki di sini domir milik. Domir miliknya mempunyai domir atau kata ganti anti. Ismuki nama kamu untuk kamu seorang perempuan. Selanjutnya ismu ditambah huwa sama dengan ismu ditambah hu. Isim adalah isim kata benda ditambah huwa sebagai domir sama dengan isim sebagai isim kata benda ditambah hu sebagai domir milik. Contoh, ismuhu domiruhu huwa. Pada kata ismuhu terdapat dua kata. Yang pertama ismu, yang kedua hu. Ismuhu artinya namanya untuk dia seorang laki-laki tunggal. Berarti ini untuk orang ketiga, tunggal laki-laki. Jadi pada kata ismuhu terkandung domir milik yaitu domir huwa atau kata ganti huwa untuk orang ketiga laki-laki tunggal. Selanjutnya rumus ismu ditambah hiya
sama dengan ismu ditambah ha. Ismu sebagai isim, kata benda, ditambah hiya sebagai domir, sama dengan ismu sebagai benda, ditambah ha sebagai domir milik untuk dia perempuan tunggal. Contoh, ismuha domiruhu hiya. Ismuha terdiri dari dua kata, yaitu ismu dan ha. Ismu sebagai isim, yaitu kata benda, ha di situ sebagai domir milik yang mempunyai domir atau kata ganti hiya. Ismuha artinya namanya untuk dia seorang perempuan tunggal. Di sini ismuha yaitu sebagai orang ketiga tunggal untuk perempuan, yaitu hiya. Domir atau kata ganti miliknya yaitu ha. Selanjutnya harful istifham, kata tanya. Di antaranya ma. Ma artinya apakah? Ma digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh, ma haza. Jawabnya haza kitabun. Ma di situ sebagai harful istifham, kata tanya. Sedangkan haza sebagai isim isyarah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya oleh Ustazah Yeni. Jawabnya haza kitabun, ini kitab. Jadi kalau ada pertanyaan untuk benda atau yang benda tidak berakal, maka dipakai kata tanya berupa ma. Ma haza artinya apakah ini? Haza kitabun, ini sebuah buku. Buku adalah kata benda dan tidak berakal. Itulah yang dimaksud pada kata digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal, yaitu kitabun atau buku. Selanjutnya kata tanya man, artinya siapa. Man digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Contoh, man anta, jawabnya ana tolibun. Man di sini harful istifham, yaitu kata tanya. Kata tanya di sini bertemu dengan domir anta atau kata ganti untuk engkau seorang laki-laki. Karena setiap kita menanyakan sesuatu kepada seseorang, orang tersebut yang kita ajak bicara sebagai orang kedua. Jadi kalau dia domir, sudah tentu domir untuk orang kedua, yaitu bisa domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Di sini man anta, siapa engkau atau siapa kamu? Jawabnya ana tolibun, saya seorang mahasiswa. Kata tanya man anta menggunakan domir orang kedua tunggal untuk seorang laki-laki, yaitu anta. Maka jawabnya ana sebagai domir mutakalim nafsi atau domir atau kata ganti untuk berbicara sendiri. Selanjutnya harful istifham atau kata tanya berupa hal, artinya apakah. Untuk jawaban dari kata tanya hal mempunyai dua kemungkinan, yaitu na'am atau la.
Contoh, hal anta muwazzafun? Naam, ana muwazzafun. Hal di sini bertemu dengan domir orang kedua tunggal laki-laki. Hal anta muwazzafun? Apakah engkau seorang pegawai? Apabila betul, jawabnya na'am. Iya, ana muwazzafun. Saya seorang pegawai. Atau jawabannya yang lain, bila tidak sesuai dengan yang ditanya, yaitu hal anta muwazzafun, bila tidak sesuai dengan profesi kita, maka jawabnya la, dan dilanjutkan dengan domir ana. Terus dijawab dengan profesi yang sesuai dengan diri kita. La, ana mudarrisun. Tidak, saya seorang guru. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami tentang domir dan harful istifham. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.